terima kasih. Selanjutnya kesempatannya diberikan kepada Bu Irma. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 dan kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, teman-teman dari Himpunan Dokter Kosmetik yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Komisi 9 ini bukan pengadilan. Ya, bukan pengadilan. Fungsi kami hanya melakukan rekomendasi saja. Jadi tidak berhak mencabut atau mengusulkan mencabut. Itu nanti wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sedikit mendalami kasusnya. Saya mendapatkan informasi terkait beberapa merek skincare yang menjadi sorotan di publik, ya. Di antaranya satu Azarin. Produk Azarin niacinamide itu 10% plus dipotasum. Saya nggak tahu nih ya bahasanya ini, yang diklaim mengandung 10% niacitamin. Namun berdasarkan hasil uji laboratorium, kandungannya sebenarnya hanya 0,45%. Selain itu, Azarin Retinol Smooth Glowing Serum tersebut hanya mengandung dikatakan mengandung 1% retinol, ternyata hanya memiliki 0,000096%. Ini salah satu contoh. Begitu juga dengan produk Davina Sleeping Mask Retinol Booster. Nah, ini juga sama problemnya. Mariame Beauty. Ini juga sama, ya. Dianggap melebih-lebihkan ingredients-nya, itu ditinggiin padahal sebenarnya kandungannya nggak seperti itu. Nah, kemudian produk Originot Gluta Bright B3 Serum. Ini juga sama. Disampaikan bahwa hasil uji dari laboratoriumnya tidak sama dengan isi kandungannya. SS Skin, serum retinol dari SS Skin juga diklaim memiliki 1% retinol, ternyata hanya mengandung 0,00054% berdasarkan hasil uji laboratorium. Nah, dari masalah yang disampaikan, saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama, kasus ini adalah harusnya disampaikan kepada penegak hukum. Ya, penegak hukum. Nah, yang kedua, tentu untuk bisa mendudukkan persoalan ini, kami harus memanggil BP POM. Betul bahwa yang bisa memberikan rekomendasi itu hanya BP POM, nggak ada yang lain, ya. Nah, yang ketiga, apa karena dokter ini adalah anggota ID, sudahkah disampaikan protes, ya, melalui surat kepada ID terkait tindakan dokter ini, ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tentunya kami dari Komisi 9 akan memanggil BP POM juga. Ya, dalam hal ini BP POM tidak juga sempurna, ya. Kami juga akan menanyakan kembali kepada BP POM ini terkait masalah kandungan-kandungan yang sudah disampaikan oleh dokter ini, benar nggak sih hasil uji klinisnya seperti ini? Nah, ini akan kami koreksi juga nantinya ke BP POM. Nah, BP POM juga harus menjawab, dan saya juga akan minta hasil uji dari BP POM-nya seperti apa. Karena sama-sama kita harus berhati-hati untuk masalah skincare ini. Karena banyak juga yang udah ketangkep kan, ya, yang punya emas banyak-banyak itu loh, yang nggak tahu siapa itu, ternyata itu produk Korea, produk Cina, tapi dicabut ininya, mereknya udah diganti Branding lagi. ya, brandingnya. Nah, seperti itu. Kita pernah mengalami satu hal yang juga mengguncang, ya, masyarakat Indonesia terkait dengan penggunaan yang berlebihan ethyl glikol, ya, soal sirup, ya, sirup untuk anak-anak dulu, ya, yang dilakukan oleh BP POM. Ternyata itu juga membuat anak-anak banyak yang meninggal dunia, padahal itu sudah mendapatkan izin dari BP POM. Sampai sekarang kasusnya juga belum jelas juga ini sampai sekarang, ya, karena
yang sudah kami rekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk memberikan empati, memberikan ganti rugi kepada anak-anak yang menderita itu sampai sekarang masih ada juga yang protes. Artinya masih ada yang belum terselesaikan. Sehingga yang harus dilakukan oleh teman-teman yang pertama harus ke pihak yang berwajib dulu melaporkan. Saya melihat kontennya baru saya lihat tadi, dokter ini kalau dalam menyampaikan podcastnya selalu pakai topeng, selalu pakai kayak masker gitu ya. Ini kan juga harus saya sih ya curiga juga pasti ada ya. Ini juga harus dilaporkan juga ke pihak yang berwajib gitu ya, karena dia kalau memang dia niatnya baik ya nggak perlu pakai masker gitu ya untuk bisa menyampaikan edukasi kepada teman-teman. Kalaupun dia melakukan edukasi ya terkait apa yang dia temukan, ya dia laporkan itu kepada BP POM, ya laporkan kepada BP POM dulu. Nah, kalau BP POM-nya tidak bereaksi gitu ya atas temuan ini, baru dia bisa melakukan ke medsos. Karena memang terus terang saja di Indonesia ini kalau nggak dilempar ke medsos nggak ditindaklanjuti. Banyak kasus terjadi seperti itu. Nah, menjadi masalah ketika misalnya Menkom Info kita pun gitu ya, ini juga belum bertindak tegas terhadap banyaknya konten-konten yang kemudian podcast-podcast yang seharusnya itu bisa di-take on karena tidak memberikan edukasi yang positif ya kepada masyarakat. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kami dari anggota parlemen. Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah sendiri. Jadi Komisi 9 tidak bisa memberikan rekomendasi untuk mencabut STR itu nggak bisa. Ya, kita harus memanggil dulu yang namanya BP POM, kemudian kita juga akan berkoordinasi juga nanti dengan Menteri Kesehatan ya, bagaimana duduk soalnya. Kemudian kita juga akan meminta informasi kepada penegak hukum terkait masalah yang disampaikan. Itu jadi banyak, ini masih runtutannya masih banyak. Tetapi sudah betul kalau teman-teman mendatangi kami di DPR ini karena kami adalah wakil rakyat, tentu kami harus mendengarkan apa yang Bapak dan Ibu sampaikan kepada kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya hanya berpesan karena memang banyak sekali sekarang ini bisnis-bisnis skincare itu bertaburan dan tolong hati-hati. Karena jangan sampai nanti justru kontraproduktif tadi yang seperti pengacara lawyernya tadi sampaikan ya, jangan sampai nanti produk luar masuk, produk kita sendiri yang malah ambles seperti itu. Tapi produk kita juga harus betul-betul berkualitas juga, jangan sampai kemudian malah produk kita itu ngambilnya dari produk luar ganti nama lagi gitu ya. Yang gini-gini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.